Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, standar kemuliaan manusia dilihat dari harta. Siapa yang paling kaya dia yang dihormati dan dipuja. Manusia diukur kemuliaannya dari nasabnya. Siapa yang paling mulia nasab keturunannya, dia yang paling dibanggakan. Manusia diukur dari jabatan dan kekuasaannya. Siapa yang paling tinggi kekuasaannya, jabatannya, dia yang diagungkan, dimuliakan, dihormati, disanjung tinggi. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, maka di antara ajaran yang dia bawa adalah menyamaratakan manusia semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. Mau kaya, mau miskin, mau penguasa, mau rakyat jelata, mau bangsawan maupun orang biasa, semuanya sama-sama hamba Allah. Tidak ada yang suci, kesucian hanya milik Allah Subhanallah. Tidak ada yang dipuji, karena pujian milik Allah. Alhamdulillah. Tidak ada yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika seorang muslim mengatakan itu, maka dia sedang mengatakan aku tidak suci, aku tidak terpuji, aku tidak besar. Yang terpuji, yang suci, yang besar, yang agung, yang mulia hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengajarkan ini, tidak semua orang senang. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan semua kamu sama wahai penduduk Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab yang selama ini berada pada posisi yang paling tinggi, paling mulia karena harta, jabatan, darahnya, nasab, kekuasaannya, merasa tidak layak untuk duduk bersama dengan Bilal bin Rabah, dengan orang yang berkulit hitam, legam, miskin, susah hamba saya. Aku lebih tinggi, aku lebih hebat, aku lebih mulia. Ini ajaran yang sekarang dibawa, diajarkan kemanusiaan sama di hadapan hukum. Itu ajaran sudah dibawa 14 abad silam oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seorang perempuan mencuri, lalu kemudian dimintakan keringanan hukumnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Innama ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu binasa gara-gara ini. Idza saraqa fihi mudha'if, kalau yang mencuri itu rakyat jelata, orang lemah, aqamu alaihim hadda, mereka tegakkan hukum. Wa idza saraqa fihi musyarif, tapi kalau yang mencuri itu adalah orang yang mulia, taraku, mereka biarkan. Itulah penyebab orang-orang sebelum kamu binasa. Kesamaan derajat manusia di hadapan hukum.
Islam itu hanya sekedar mengajak puasa sunnah, orang-orang kafir musyrik jahiliyah tidak marah, karena menahan makan tidak akan memudaratkan siapapun. Kalau Islam itu hanya sekedar mengajak sholat beribadah, maka sesungguhnya orang kafir musyrik jahiliyah lebih rajin beribadah. Ketika Nabi datang dari kota Madinah, membebaskan kota Makkah dari peribadatan kepada berhala, Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri dalam kitab Ar-Rahim Al-Mahmum mengatakan 360 patung berhala yang terbuat dari batu, dari emas, perunggu, perak, kaca, semuanya disembah oleh mereka. Mereka sangat rajin beribadah, mereka sangat rajin berkata diri kepada Tuhan. Yang jadi masalah kemana? Merasa diri tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi membersihkan kota Makkah dari kemusyrikan, selesai Ka'bah dibersihkan, Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan adzan. Apa orang kafir musyrik Makkah berkata saat itu? Alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tidak perlu melihat burung gagak ini berada di atas Ka'bah. Mereka melihat Bilal itu sebagai manusia yang hitam, miskin, susah, tidak layak untuk berada di atas tempat yang mulia. Sedangkan Nabi SAW mengapa tidak memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Karena Ali Quraisy, karena Ali sepupu Nabi, karena Ali orang yang putih, bersih, orang mulia. Seandainya dia yang diperintahkan azan, semua akan berkata Islam memuliakan orang putih, orang bersih. Tapi Islam mengangkat harkat, derajat, martabat manusia yang diremehkan, disepelekan. Karena persamaan itulah kita bisa bersaudara. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merasakan satu penderitaan, persamaan di hadapan hukum, sama-sama hamba Allah, diciptakan dari Nabi yang sama, Adam alaihissalam, berada di atas muka bumi yang sama, dan akan kembali menghadap Allah yang sama. Inilah inti ajaran Islam. Kita bisa berukhuwah, bersaudara karena Allah kalau kita merasakan perasaan yang sama. Tapi kalau kita merasa lebih dari orang lain, aku lebih mulia, aku lebih sombong, aku lebih tinggi, maka sesungguhnya orang yang rendah akan sulit untuk merasa dekat dengan orang yang merasa dirinya lebih mulia. Maka keangkuhan dan kesombongan ini amat sangat tercela dalam Islam. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tidak akan mencium bau surga. Iblis keluar dari surga bukan karena dia menyembah berhala. Iblis berdosa bukan karena berzina. Iblis tidak riba makan haram riba. Mengapa iblis keluar dari surga? Allah bertanya kepada iblis. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah ingin beritahu kepada siapa yang tidak tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam idh amartuk? Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud kepadanya? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada dia. Aku lebih mulia, lebih terhormat, lebih tinggi daripada dia. Iblis bercerita tentang ibadah-ibadahnya sangat banyak. Karena banyaklah ibadahnya, maka dia selevel setara dengan para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan malaikat. Kana minal jinni, iblis berasal dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah. Iblis bukan malaikat, yang diperintahkan bersujud adalah malaikat. Kenapa tiba-tiba ada satu makhluk bukan malaikat bisa setara dengan malaikat? Karena ibadahnya yang luar biasa. Tapi ketika diperintahkan untuk memerintahkan, Allah perintahkan sujud kepada manusia, disitulah bangkit keangkuhan, kesombongan, dan keegoannya. Dalam Islam kita diajarkan, siapa yang datang ke masjid tidak dilihat jabatan, kekuasaan, harta, nasabnya, yang berhak
berhak untuk duduk pada shaf yang pertama. Begitulah hebatnya ajaran Islam. Ajaran Islam tidak memilih, akan memilih siapapun akan masuk surga kalau dia bersih. Illal ladzina amanu, syaratnya beriman, wa amilus shalihati, dan beramal saleh. Rasa asal muasal yang sama, dengan Allah yang sama, dengan Rasul yang sama. Seorang berkulit hitam memeluk erat Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, kenapa kau peluk aku? Aku berkulit hitam, aku miskin, aku hamba sahaya, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak yakin di akhirat nanti akan bersamamu ya Rasulullah. Nabi menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita bersama bukan karena kita sama satu nasab. Kita akan bersama bukan karena kita sama-sama kaya. Kita bersama bukan karena sama-sama berkuasa. Kita akan sama ma'aman ahab, karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah, di antara 7 golongan yang akan dapat naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya Allah. Di saat itu yang dapat naungan adalah rajulani, 2 orang tahabba fillah, bersaudara, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu, berkawan, bersahabat karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah karena Allah. Berpisah. Sesama orang yang kaya akan indah berteman, bersahabat. Tapi begitu yang satu jatuh miskin, dia merasa rendah, dia merasa tidak layak untuk duduk bersama. Tapi kalau dia bersaudara karena Allah, tidak akan laku karena hujan, tidak akan lekang karena panas. Bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu orang bersaudara karena satu nasab, bersaudara karena harta, bersaudara karena kuasa. Turun ayat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Asal katanya sama, akhun artinya saudara. Tapi bentuk jamaknya 2. Ada bentuk jamak ikhwan, ada bentuk jamak ikhwah. Perbedaan ikhwah dengan ikhwan. Ikhwan saudara tapi tidak kandung. Ikhwah bersaudara seayah seibu. Semua ayat-ayat penggunaan kata ikhwah dalam Al-Quran menunjukkan saudara kandung. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau orang yang meninggal itu punya saudara, maknanya saudara kandung, maka ibu mendapat 1/6 harta warisan. Wajah ikhwatu Yusuf pada waktu alaih, datanglah saudara Yusuf, yang dimaksud adalah saudara-saudara kandung. Tapi ada satu ayat Allah menggunakan kata ikhwah padahal semestinya ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara seperti saudara kandung. Begitulah dekatnya. Bahkan orang yang bersaudara kandung, kalau dia tidak beriman, harta warisan tidak dapat. Harta warisan terputus karena pembunuhan. Harta warisan terputus karena murtad, na'udzubillah. Harta warisan terputus karena putus hubungan pernikahan. Sebaliknya, orang-orang bersaudara karena iman. Selesai tahlil kita berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, 'alaiha namutu, dengan itu kita hidup. Dengan itu juga kita akan mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama orang-orang beriman. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Masuk surga tidak sendirian. Masuk surga itu bersaudara, berkawan-kawan, bergerombol, berjamaah. Maka dikatakan pesan Nabi Muhammad SAW, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu bersaudara, beramai-ramai. Sholat Jumat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha berjamaah, berzikir beramai-ramai berjamaah. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat yang tufuna 'ala Allah. Malaikat ini berkeliling di atas muka bumi mencari majelis zikir. Ketika malaikat melihat ada orang berzikir beramai-ramai, maka malaikat memanggil saudaranya, halummu ila hajatikum, ila hajat yang kalian cari. Mereka bersama dengan orang yang berzikir di padang Arafah, berkumpul berjamaah. Man sadda
maka dia akan sendirian masuk neraka. Melawan maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa tidak cukup dengan sunnah? Karena setelah orang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah dia akan berjamaah. Nabi Muhammad SAW berjamaah. Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta, lumpuh dan buta karena izin Allah. Tapi untuk menegakkan agama Allah mesti berjamaah, bersaudara, barulah tegak agama Allah. Nabi Musa alaihissalam dipukulkannya tongkat yang memancar 12 mata air. Dia pukulkan tongkat dan terbelah laut merah. Tapi ketika menegakkan agama Allah, dia tetap berjamaah. Dia minta kepada Allah, waj'alni waziran min ahli, berikan aku seorang saudara yang menolong aku dalam dakwah kepada Allah. Harun akhi, Harun saudara. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu bukan manusia biasa, dia adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengannya, asyiddaa'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhamaa'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Dan Muhammad dibantu oleh orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada anak muda yang bertenaga luar biasa, Sayyidina Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang kaya raya, Sayyidina Utsman bin Affan. Persaudaraan inilah maka dikatakan Allah dalam Al-Quran, la tanaza'u, jangan kamu berpecah belah, fatafshalu, kamu akan gagal menegakkan agama Allah, wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat, la tahtalifu, jangan sampai kamu ikhtilaf, bertengkar, berkelahi, fakhtalafat qulubukum, nanti hati kamu akan rusak. Kalau hati sudah rusak, kita tak bisa bersama. Bagaimana kita menolong agama Allah? Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah. Tapi ayat ini dilanjutkan, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Apa yang membuat kita bersama? Tuhan yang sama, la ilaha illallah. Nabi yang sama, Muhammad Rasulullah. Kiblat yang sama, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ucapan yang sama, Allahu Akbar. Ada beberapa perbedaan. Itu hanyalah bunga-bunga persaudaraan. Nata'awad fi ma tafaqna wa nata'adha fi ma khalafna. Mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Imam Laits bin Sa'ad datang menjumpai Imam Malik bin Anas. Ketika Imam Malik bin Anas berdebat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Malik bin Anas ahli hadis, Imam Abu Hanifah kaum rasionalis, ahli akal. Imam Malik bin Anas berkata kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam Hanafi, ya, bagaimana pendapatmu tentang Malik? Kata Imam Hanafi, aku belum pernah bertemu dengan orang yang hafalannya sekuat Imam Malik bin Anas. Setelah itu Imam Laits bin Sa'ad datang menemui Imam Malik. Wahai Malik, apa pendapatmu tentang Imam Hanafi? Kata Imam Malik, aku belum pernah bertemu orang yang argumentasi rasional akalnya lebih tajam daripada Abu Hanifah. Mereka adalah imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak merendahkan, meremehkan, menjatuhkan. Mereka saling memuji karena tujuan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Azhar, orang yang berilmu, bernama Syekh Abdul Alim Mahmud. Ketika dia menjabat Syekhul Azhar, dia menulis buku berjudul Alhamdulillah Hadihi Hayati. Di buku itu dia katakan, dalam perjalanan pemikiran Islam ada 3 aliran yang tidak pernah bersama. Yang pertama Nassiyun, mereka yang berpegang kepada teks, tekstualis. Yang kedua Aqliyun, mereka yang berpegang kepada akal, mereka kaum rasionalis.
Yang ketiga, irfaniyun, mereka yang selalu rajin puasa, zikir, memperbanyak ritual. Mereka menunggu ilham dari Allah. Mereka adalah irfaniyun, kalangan tasawuf. Ketiga kelompok ini selalu tidak bersama. Satu mengandalkan teksnya, satu mengandalkan akalnya, satu mengandalkan ilhamnya. Tapi ketiga kelompok ini ada satu titik persamaan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Kalau mereka sama-sama ikhlas, mereka akan bersama. Seleksi kita adalah seleksi keikhlasan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itulah yang bisa membuat orang duduk bersama karena Allah, bersama dengan Allah, karena Allah. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama Islam agama yang menyatukan manusia. Selama 14 abad lebih dia berkuasa, dia memberikan manusia persamaan di tengah perbedaan. Orang sahabat diuji dengan penyakit, sahabat dengan kebangkitan, tapi belum tentu mampu bersabar menerima perbedaan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fil ayati ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khudhil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi Bahrain wa fi kulli makan min masariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma saddid syamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma daf'a 'anil ghala wal waba' wal fahsya wal riba wal zina was suyuf al mukhtalifah was shada'id wal mihad min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Allahumma arzuqna imaman 'adila la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wasta'idhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.